Keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum ke materi, mohon supportnya agar channel ini lebih luas lagi manfaatnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga segala urusan Anda dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk membahas salah satu babak sejarah yang penting dalam perjalanan bangsa Arab, yakni keadaan ekonomi mereka sebelum kedatangan Islam. Ini adalah masa yang melibatkan perubahan besar-besaran yang membentuk fondasi bagi perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Arab. Mari kita melangkah kembali ke masa tersebut. Sebelum munculnya Islam pada abad ke-7, bangsa Arab hidup dalam situasi ekonomi yang beragam. Kehidupan ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim wilayah Arab, yang umumnya bergantung pada sumber daya alam seperti gurun pasir, oase, dan penggembalaan. Inilah sejumlah hal yang perlu difahami. 1. Perdagangan dan karavan. Sejak zaman kuno, bangsa Arab telah terlibat dalam perdagangan. Mereka adalah pedagang ulung yang membentuk jalur-jalur perdagangan antara Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Jalur-jalur perdagangan ini seperti jalur sutra, menjadi jalur penting bagi pertukaran barang seperti rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya. Ini memainkan peran besar dalam ekonomi mereka. 2. Pertanian dan perdagangan lokal. Di oase-oase yang subur seperti di sekitar Makkah dan Madinah, penduduk Arab mengembangkan pertanian. Mereka menghasilkan berbagai jenis makanan seperti kurma, zaitun, dan gandum. Pertanian ini menjadi sumber pendapatan yang penting bagi komunitas lokal. 3. Sistem suku dan pengembalaan. Sebagian besar bangsa Arab hidup dalam sistem suku yang kuat. Mereka mengandalkan penggembalaan unta, domba, dan kambing sebagai sumber kehidupan. Produk-produk hewan ini seperti daging, susu, dan bulu menjadi bagian penting dari ekonomi mereka. 4. Sistem keuangan dan utang. Bangsa Arab memiliki sistem keuangan yang melibatkan praktek peminjaman dan utang. Hal ini terkait dengan adat istiadat suku dan diatur oleh hukum adat. Sistem ini memungkinkan perdagangan dan aktivitas ekonomi berkembang. 5. Kesenian dan kerajinan. Kesenian dan kerajinan seperti pembuatan perhiasan, barang-barang kulit, dan tekstil juga menjadi bagian ekonomi Arab. Barang-barang ini sering dibawa ke pasar-pasar di seluruh wilayah. Sekalipun ada aktivitas ekonomi yang signifikan, keadaan sosial ekonomi bangsa Arab sebelum Islam juga ditandai oleh ketidaksetaraan. Terdapat perbedaan besar dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Beberapa suku atau individu kaya memiliki kontrol atas sumber-sumber daya utama, sementara orang miskin seringkali hidup dalam kondisi sulit. Kedatangan Islam di abad ke-7 mengubah panorama ekonomi bangsa Arab secara signifikan. Ajaran Islam mendorong perdagangan yang adil, menghapuskan praktek riba, dan menghormati hak-hak individu. Ini membuka jalan bagi perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Arab. Ringkasannya, sebelum kedatangan Islam, ekonomi bangsa Arab didasarkan pada perdagangan, pertanian, penggembalaan, sistem suku, dan kerajinan. Meskipun ada aktivitas ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan sosial ekonomi juga terjadi. Islam kemudian membawa perubahan besar yang memengaruhi fondasi ekonomi dan sosial bangsa Arab. Itu adalah gambaran singkat tentang keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah ini untuk memahami perkembangan ekonomi di wilayah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.